Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temannya. Sebelumnya, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa dengan baik. Kami berterima kasih kepada Ibu Indriani Nur Hapsari, selaku dosen mata kuliah e-bisnis, dan kepada teman-teman semua yang memberikan waktunya. Sebelumnya, kan kami dari kelompok F, nama saya Teresia Gus, dan teman-teman saya. Nama saya Ferdi Ardiansa. Nama saya Jawar Sanoval. Saya Rifan Rizky Ramansyah. Nama saya Rido Dwi Indarto. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan e-bisnis pada pelayanan kesehatan di Kabupaten XYZ. Lingkup work system framework. Lingkup work system framework ada 6. Yang pertama adalah customer. Customer adalah orang-orang yang mendapat keuntungan langsung dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh sistem kerja. Yang kedua adalah produk dan layanan atau produk and service. Itu kombinasi antara hal fisik, informasi, dan layanan yang dihasilkan oleh sistem kerja. Yang ketiga adalah business process. Business process adalah segala sesuatu yang terjadi dalam sistem kerja. Yang keempat, yaitu orang yang melakukan pekerjaan. Yang kelima adalah informasi, yaitu mencakup informasi yang dikodifikasi, yang digunakan dan dibuat saat partisipan melakukan pekerjaan mereka. Yang keenam adalah teknologi, yaitu mencakup alat-alat seperti ponsel, proyektor, perangkat lunak, spreadsheet, dan teknik seperti manajemen berdasarkan tujuan, optimalisasi, yang digunakan oleh partisipan sistem kerja saat melakukan pekerjaan mereka. Pengembangan work system. Pertama ada initiation, definisi persoalan atau prospek. Pertama, ruang lingkup, akses yang masih kurang memadai. Kedua, jaringan internet yang masih belum sepenuhnya ada. Ketiga, layanan yang masih kurang optimal. Keempat, keamanan data yang sangat rentan. Kelima, peran pemerintah yang masih minim. Analisis work system. Di antaranya adalah customer, product and service, business process, partisipan, information, dan teknologi. Customer. Ada beberapa aktor pada customer. Di antaranya adalah pelayan kesehatan seperti dokter, bidan, apoteker, pasien, apotek, admin, dan transportasi online. Kedua ada product and service, yaitu adalah layanan konsultasi dokter selama 24 jam berupa chat dengan dokter mengenai keluhan yang dialami oleh pasien, layanan membeli obat melalui apotek terdekat selama 24 jam oleh pengguna sesuai ketersediaan obat yang ada. Ketiga, layanan untuk membuat jadwal kunjungan rumah sakit tanpa antri dari rumah serta tidak menghabiskan banyak waktu. Keempat, layanan perawatan pasien di rumah jika ada pasien yang berminat dan jika adanya ketersediaan dokter maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kelima, layanan internet dapat diakses 24 jam. 3. Bisnis proses. Proses bisnis dalam sistem tersebut adalah ada user, habis itu login, habis login masuk ke menu utama. Jika sudah masuk ke menu utama, bisa memilih layanan, maka user akan melakukan pembayaran dan mendapatkan layanan. Lalu sistem akan menyimpan data riwayat transaksi atau medical record. Keempat, partisipan. Partisipan ada 5. Pelayan kesehatan atau dokter, bidan, apoteker. Kedua, pasien. Ketiga, apotek. Keempat, admin. Kelima, transportasi online. Yang kelima, information, yaitu informasi alamat rumah sakit maupun kontak yang bisa dihubungi, informasi tentang pelayanan medis, laporan riwayat transaksi, medical record pasien, informasi tentang riwayat transaksi, informasi tentang tata cara pembayaran. Yang keenam, teknologi, yaitu sistem yang kami gunakan berbasis web dengan menggunakan database MySQL dan PHP. Sistem ini dapat diakses di
smartphone dan desktop. Cara pembayaran dapat dilakukan melalui antar bank. Selanjutnya ada definisi kebutuhan work system. Yang pertama ada konsultasi ke dokter. Menu konsultasi dokter ini digunakan untuk pasien yang ingin berkonsultasi dan bertanya kepada dokter. Lalu kedua ada pemberian obat. Dengan kerjasama dengan apotek dan perusahaan ojek online, pemberian dan pengiriman obat akan diterima oleh pasien dengan cepat. Lalu ada development. Di development ada kebutuhan. Yang pertama ada pengembangan sistem kesehatan. Lalu strategi bisnisnya adalah evaluasi sistem. Lalu strategi T-nya adalah mengembangkan sistem yang sudah ada dengan pengembangan database MySQL. Lalu yang kedua kebutuhannya adalah memberikan informasi ke setiap masyarakat. Strategi bisnisnya adalah strategi komunikasi. Lalu strategi IT-nya dapat memberikan informasi secara langsung dengan cara menggunakan sistem live chat. Lalu kebutuhan ketiga adalah kerjasama dengan posyandu atau puskesmas. Strategi bisnisnya adalah strategi kerjasama. Lalu strategi T-nya adalah dengan menggunakan CRM pada sistem enterprise kerjasama antar aplikasi dan puskesmas yang berada di desa dan saling terhubung dengan baik. Lalu keempat ada membuat partnership dengan ojek online. Strategi bisnisnya kerjasama. Strategi IT-nya dengan melakukan partnership dengan sebuah perusahaan ojek online akan mempermudah pemberian obat ke pasien tanpa harus menyusahkan pasien yang sedang sakit. Selanjutnya ada implementation. Implementation ada risiko implementasi, upaya mitigasi risiko, tanggapan dari masyarakat, penerapan pelayanan kesehatan di Kabupaten XYZ berbasis website, bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, merupakan salah satu aspek yang penting dilihat manfaatnya dan pengguna sistem informasi. Kedua, dari aspek ekonomi. Salah satu tujuan menilai sistem dari aspek ekonomi adalah melihat sejauh mana program yang diterapkan memberikan kapasitas pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan kesehatan dibandingkan biaya atau pengobatan yang telah dikeluarkan oleh pelayanan kesehatan. Ketiga ada aspek efisiensi. Efisiensi merupakan aspek yang penting dalam penilaian sebuah manfaat penerapan pelayanan kesehatan berbasis website. Selanjutnya operation and maintenance. Strategi. Yang pertama keamanan. Komponen evaluasi strategi, kontrol akses secara diskresi, indikator keberhasilannya user harus melakukan login dahulu untuk mengakses sistem dan untuk melakukan transaksi, setiap user memiliki username dan password sendiri. Yang kedua perawatan, melakukan beberapa pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan perspektif, pemeliharaan preventif. Indikator keberhasilannya, sistem berjalan tanpa ada gangguan atau kendala apapun selama melakukan pemeliharaan. Yang ketiga, keandalan, layanan yang ditawarkan sistem user-friendly, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Indikator keberhasilannya, sistem dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan sistem operasi Windows, Android, dan iOS. Yang keempat, tersedianya listrik dan jaringan internet. Indikator keberhasilannya, sistem dapat berjalan selama tersedianya suplai tenaga listrik dan jaringan internet. Demikian hasil presentasi kami. Kami memohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang kami lakukan. Atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.